warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ais Atun Karsina dari SDN 2 Bojongwetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Saya akan membawakan tugas demonstrasi kontekstual berupa percakapan coaching, yaitu dengan saya Ais Atun Karsina sebagai coach dan di sebelah kanan saya. Nama saya Rahmayanti dari SMP Negeri 1 Pekatani. Di sini saya akan berperan sebagai observer. Dan di sebelah kiri saya Prihatinisi SPD dari SD Negeri 2 Cengkuang. Saya di sini berperan sebagai coaching. Baik, kita mulai saja. Mari Bu Rahma. Baiklah. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Rahma. Bagaimana kabarnya Bu Is? Alhamdulillah baik. Begini Bu Is, kita kan akan melakukan percakapan coaching ya. Nah, di sini ada rubrik penilaian yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan, Bu Is. Yang pertama nih, saya ingin bertanya, persiapan apa yang sudah Ibu Is lakukan untuk melakukan percakapan coaching di sini? Saya sudah mempersiapkan alur percakapan dengan menggunakan alat kita yang Rahma, yaitu dengan tujuan, menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, melakukan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Oke, Bu Is. Jadi persiapannya itu dengan mempersiapkan percakapan alur kita ya Bu Is ya. Nah, kemudian kompetensi apa nih yang akan dikembangkan oleh Bu Is dalam coaching sekarang ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ada 3 kompetensi ya Bu Is ya. Nah, dari ketiganya itu, manakah bagian mana nih yang paling spesifik yang akan Ibu jadikan sebagai observasi dalam melakukan coaching? Baik, yang akan saya ini kembangkan itu mendengarkan aktif. Karena dari kita mendengarkan aktif, kita akan dapat menyerap masalah apa gitu. Lalu dari situ kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Jadi yang lebih spesifiknya mendengarkan aktif. Baiklah Bu Is, mari kita mulai saja percakapannya. Silakan Bu Is. Rahma, mari Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Is. Alhamdulillah. Dengar-dengar ada yang mau diceritakan nih? Iya Bu Is, jadi di sini ada anak di sekolah saya di kelas 2 ini. Dia ini boleh dikatakan tadinya rajin, tapi sekarangnya itu dia sering sekali alfa tidak hadir Bu. Ternyata setelah saya mencari tahu, anak ini ternyata ngamen Bu, ngamen angklung bersama teman-teman yang usianya remaja, sehingga ya dia tidak bisa hadir di sekolah seperti itu. Iya, betul. Jadi Ibu ini tadi menceritakan tentang anak yang ngamen ya, jadi tidak bisa sekolah gitu ya. Betul. Lalu dari percakapan ini apa yang mau Ibu ini dapatkan hasil dan tujuannya nih dari percakapan kita nih? Ya, tujuan saya adalah ingin mencari cara atau strategi yang bisa membuat anak ini rajin kembali hadir di sekolah seperti itu Bu. Baik, sebelumnya saya mau nanya nih, bagaimana atau apa penyebabnya sehingga anak tersebut bisa ngamen gitu dengan orang-orang yang lebih tua usianya dari dia gitu ya Bu? Ya, jadi penyebabnya itu karena dia ini merupakan korban bohong, ibunya juga sekarang dari TKI, kakaknya dia tinggal bersama kakaknya, di mana kakaknya ini mempunyai ekonomi juga yang cukup menengah ke bawah Bu, sehingga mungkin dia hasil mencari uang untuk jajannya ya lewat mengamen itu, dan dia meninggalkan sekolah seperti itu Bu. Oh baik. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan di sini adalah mencoba mencari tahu, mencoba berkoordinasi dengan kakaknya tempat dia tinggal sekarang, walaupun setiap hari dia tidurnya pindah-pindah, bukan di rumah A, B, dan C dan seterusnya Bu. Sehingga saya dari koordinasi itu saya harap anak ini bisa berkoordinasi juga dengan saya, bisa lebih dekat dengan saya gitu. Lalu dari yang sudah Ibu lakukan tadi, menurut Ibu ini skornya berapa nih? Kalau menurut saya 6 ya gitu. Oh, karena mungkin baru mengetahui saja gitu ya, jadi memberikan skornya 6 ya. Lalu kendala apa nih yang Ibu hadapi? Kendalanya menurut saya karena saya susah Bu menemukan anak itu kembali. Dia ini karena pindah-pindah tidurnya, jadi kendala itu ya itu Bu, saya susah untuk bertemu dengan dia, mencoba berkomunikasi secara personal dengan dia, memberikan solusi-solusi yang mungkin cocok untuk dia juga susah akhirnya Bu. Banyak ya kendalanya. Iya. Baik, lalu kekuatan apa nih yang Ibu miliki nih untuk menemukan solusi?
Ya, jadi mungkin ketika posisi saya di sini sebagai wali kelas dia bisa menjadikan saya sebagai seorang apa ya, sebagai wali kelas, orang tua, mungkin orang tua pengganti, agar dia merasa nyaman, merasa diperhatikan, merasa ada yang peduli pada dia gitu Bu. Tidak mengabaikan dia begitu saja, sehingga mudah-mudahan solusi-solusi yang saya berikan pada dia dapat dia terima gitu Bu, dan dia bisa melaksanakan dengan lebih baik. Ya, amin. Lalu bagaimana nih Ibu untuk mengatasinya nih, menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya adalah yang pertama saya berkoordinasi dengan itu ya Bu ya, dengan keluarganya, kemudian saya berkoordinasi dengan sekolah, rekan sejawat dan kepala sekolah, kemudian saya juga tentunya harus berkoordinasi secara personal dengan dia, mencoba memberikan win solution yang memang sesuai dengan kesukaan ya, kesukaan dia, sehingga dia merasa nyaman di sekolah. Jadi sudah ada beberapa ya yang akan Ibu lakukan gitu ya. Lalu strategi atau rencana Ibu untuk mencapai tujuan tadi itu apa? Strateginya mungkin saya akan coba membuat pelajaran tambahan yang mungkin menyenangkan sesuai minat dan bakatnya Bu, agar dia merasa nyaman di sekolah, seperti karena belakangan ini kan dia tidak hadir di sekolah ya Bu ya. Jadi memang banyak sekali tertinggal pelajaran, dan saya harap dengan pelajaran tambahan ini membuat dia akan lebih semangat lagi di sekolah ke depannya. Kemudian setelah sekolah, jikalau dia memang ingin tetap mengamen, ya silakan mengamen. Kemudian yang kedua, dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru, mudah-mudahan ada sedikit rezeki yang mungkin bisa dibagikan kepada anak tersebut, misalnya dari uang Jumat ya Bu ya, sedekah anak-anak setiap hari Jumat itu bisa disisihkan sedikit untuk anak tersebut. Kemudian yang ketiga juga mungkin saya akan lebih sering berkoordinasi dengan kakaknya agar anak ini tetap dalam koridornya gitu, tidak terlepas begitu lagi. Baik, jadi dari strategi yang sudah Ibu paparkan tadi, yaitu memberikan pelajaran tambahan, terus memberikan sumbangan dari amal Jumat, lalu yang ketiga berkoordinasi dengan kakaknya. Mana nih prioritasnya atau yang akan Ibu kembangkan terlebih dahulu dari strategi tersebut tuh yang akan Ibu prioritaskan? Iya, mungkin berkoordinasi dengan kakaknya ya Bu ya, karena itu dengan cara seperti itu mungkin kedepannya cara-cara yang lainnya juga akan lebih lancar. Iya, baik, kami semoga ya Bu ya. Lalu apa ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu paparkan tadi? Menurut saya ukuran keberhasilannya ketika anak itu bisa hadir kembali di sekolah, belajar lagi dengan rajin. Semoga ya Bu ya bisa kembali normal sama teman-temannya ya. Baik, lalu komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk rencana tersebut? Ya, melaksanakan strategi atau cara yang tadi sudah saya sebutkan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa ya Bu ya, tanggung jawab, dengan rasa empati yang tinggi agar anak itu bisa kembali lagi ke sekolah, melanjutkan pendidikannya tanpa mengabaikan kebutuhan dasarnya. Mulia sekali ya Bu ya. Semoga terwujudnya strategi dan komitmennya ya. Oke, lalu apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Alhamdulillah saya mendapatkan solusi ya Bu ya, atau cara untuk menyelesaikan masalah saya yang anak yang tadinya rajin tidak rajin karena mengamen ini. Ternyata saya harus melakukan yang pertama, pendekatan dengan anak tersebut, dengan keluarganya, kepada rekan-rekan sejawat saya, kepala sekolah, harus berkolaborasi, kemudian memberikan pelajaran tambahan yang menarik membuat dia lebih semangat di sekolah, seperti itu Bu. Baik, lalu kapan nih akan diselenggarakan rencana tadi berkoordinasi dengan kakaknya atau keluarganya nih? Besok mungkin ya Bu ya, bisa langsung saya laksanakan. Lebih cepat lebih baik ya. Iya betul Bu. Baik, saya jadi penasaran nih apa hasil yang nanti akan Ibu peroleh untuk anak tersebut. Iya. Nanti kita teleponan nanti Siap. yang akan datang Siap, ya. siap, Bu. Semoga berhasil dalam menemukan masalah tersebut, anak tersebut juga menjadi orang yang kelak sukses dan nanti akan mengingat Ibu Ning sebagai guru yang sangat berempati pada dia. Baik, kalau gitu makasih ya Bu Ning ya. Semoga pembicaraan ini dapat bermanfaat. Amin. Ya, assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam. Oke, Luis ya. Alhamdulillah sudah selesai, cakapannya selesai, kemudian sudah dapat solusi yang akan dilakukan gitu, sehingga tujuannya nanti akan tercapai. Baiklah Luis, dari percakapan coaching tadi yang sudah Ibu Luis lakukan, indikator apa nih yang telah menunjukkan bahwa sudah tercapainya tujuan? Tadi indikator yang sudah tercapai, kunci menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik. Jadi kunci sudah mendapatkan ya apa yang harus dilakukan oleh kunci sehingga tujuan itu bisa tercapai.
Nah, berdasarkan hasil observasi saya nih selama percakapan berlangsung, saya mengamati bahwa percakapan sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian percakapan itu terjadi dua arah sehingga tidak ada kesetaraan antara coach dan kunci. Kemudian coach juga sudah dapat menggali pertanyaan yang berbobot pada kunci sehingga kunci ini dapat tergali potensinya dan dapat mengambil solusi dari hasil permasalahan. Dan dengan demikian harapan serta tujuan yang ingin dicapai itu bisa terwujud, yaitu bisa mengembalikan siswa tersebut untuk belajar di sekolah, untuk selalu hadir di sekolah, bersemangat dalam bersekolah dan mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Ya. Nah, setelah melakukan coaching, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Is berdasarkan hasil dari kegiatan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan lagi, artinya kegiatan coaching tersebut Bu Rahma, saya ingin lebih banyak berlatih dan ingin lebih melakukan coaching ke berbagai pihak, ke rekan-rekan guru, ke murid, atau ke keluarga saya, begitu. Bagus sekali Bu Isya, yang berarti keinginannya. Jadi ingin lebih menggali potensi sebagai coach ya, sehingga mempunyai mindset ya untuk bisa mengimplementasikan coach ini kepada berbagai pihak ya, baik sekolah maupun rumah. Baiklah Bu Is, karena ini sudah sudah mendapatkan solusi, silakan Bu Is ditutup untuk percakapan ini. Baik pemirsa, sekian percakapan coaching kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Cirebon. Dengan saya Prihatningsi SPD, guru dari SD Negeri 2 Cengkuang, Kabupaten Cirebon, dengan pengajar praktik Bapak Muhaimin SPD dan fasilitator Ibu Prima dan Astri Susanti MPD. Dalam kegiatan kita hari ini, kami akan mempraktikkan percakapan coaching dengan alur cerita. Di mana sini saya sebagai coach dan di sebelah kanan saya Aisatun Karsina dari SDN 2 Bojongwetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Saya di sini sebagai observer. dan di sebelah kiri saya. Nama saya Rahmayanti MPD, saya mengajar di SMP Negeri 1 Tegatani, Kabupaten Cirebon. Saya di sini berperan sebagai coach. Baik. Untuk itu selanjutnya saya serahkan kepada observer Ibu Is. Baik, sekarang kita mulai. Ibu Prihatningsi, dalam percakapan coaching ini apa yang sudah Ibu persiapkan untuk percakapan coaching? Ya, jadi yang saya persiapkan dalam kegiatan coaching hari ini adalah saya mempersiapkan diri saya untuk mengembangkan coach saya, Ibu Rahma, dalam alur cerita itu yang terdiri atas yang pertama tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu, Bu Is. Baik, udah bagus ya, mau mengembangkan alur cerita. Nah, Bu Ning, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam alur percakapan ini? Ya baik, Bu Is. Jadi ada 3 ya, Bu ya, kompetensi dalam kegiatan coaching ini. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu, Ibu. Oh iya, bagus. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang sudah Ibu sebutkan tadi,
bagaimana kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan secara spesifik pada kompetensi yang ketiga tadi Bu, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh baik, dari kompetensi tersebut indikator pencapaian apa yang ingin dikembangkan? Jadi indikator tercapainya adalah ketika saya mampu untuk memberikan pertanyaan yang menggali potensi dari Ibu Rahma ini Bu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang saya buat ini memang penuh arti hingga akhirnya mengarahkan Ibu Rahma sebagai coach ini pada solusi atas permasalahannya itu Bu. Wah menarik sekali ya sepertinya. Kalau begitu kita mulai saja. Baik, silakan Ibu Ning dan Ibu Rahma. Terima kasih. Yes, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muning, kabar baik nih. Oke, alhamdulillah. Kemarin sempat Ibu berkabar dengan saya dan katanya akan ada cerita nih yang ingin Ibu bagikan kepada saya hari ini. Cerita apa nih Bu? Kira-kira yang Iya akan Bu, bagikan? saya ingin berbagi cerita agar pikiran saya itu agak ringan gitu ya. Oke, Ya, iya. ya Silakan. biasa Bu, kita akan murid-murid saya di sekolah. Iya, oke. Seru nih kayaknya. Silakan Bu Rahma, gimana ceritanya? Gini Bu, di sekolah saya itu ada beberapa murid, emang gak semua Bu ya, kan di kami itu ada 900 murid. Oke. Yang paling ada 60 atau 50 murid itu yang terindikasi bahwa mereka itu sangat kental dengan para alumni gitu Bu ya, dengan sangat kental itu mereka sangat mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan negatif. Kalau yang baik-baik sih nggak masalah Bu, ini kan masalahnya yang negatif. Nah yang negatifnya itu para alumni itu mengajak menebar-nebar kebencian untuk mencari-cari lawan gitu Bu, dengan sekolah-sekolah lain menganggap itu sebagai lawan mereka. Padahal entah apa sebabnya begitu Bu. Jadi anak-anak yang masih aktif ini yang justru bisa membahayakan Bu, terjadi tawuran antar sekolah. Oke. Jadi di sini Ibu Rahma ini ingin berbagi cerita tentang tadi ya Bu ya, tentang pengaruh yang diberikan oleh para alumni kepada generasi kita ini ya Bu ya, generasi di SMP Ibu yang masih aktif-aktif, Ya. Mereka itu ditebarkan ya Kebencian. kebencian ya Bu ya terhadap sekolah-sekolah lain Ya. yang memang sebenarnya mungkin bermusuhan Ya dengan mereka. betul, gitu jadi ya. dianggap musuh lah. Iya. Ini sebuah permasalahan yang luar biasa ya Bu ya, tantangannya ini luar biasa sekali. Nah oke, jadi Bu Rahma, dalam percakapan singkat kita kali ini kira-kira tujuan atau hasil apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Hasil yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita ini Bu, saya tuh ingin mencari cara gitu, kira-kira bagaimana sih caranya agar kami di pihak sekolah tuh bisa menyadarkan mereka gitu, bisa mengembalikan pemahaman mereka bahwa hal-hal itu salah, nggak betul, menebarkan kebencian itu sesuatu yang nggak jelas gitu. Jadi saya pengen mereka itu berperilaku baik lagi, tidak ada rasa benci kepada siapapun dan tidak menganggap bahwa sekolah lain itu ada beberapa sekolah yang mereka anggap musuh. Baik. Kalau boleh diceritakan Bu, bagaimana para alumni itu menebarkan kebencian kepada para siswa sekarang di SMP Ibu? Kalau saya pernah ya ajak ngobrol dari beberapa orang siswa, itu mereka melakukan itu melalui media sosial Bu. Contohnya itu misalkan media sosial WhatsApp. Jadi mereka punya grup. Jadi kalau misalkan melakukan suatu pertemuan, perkumpulan itu melalui grup WhatsApp. Jadi sehingga kami sulit untuk mengontrol gitu. Ya, jadi mereka ini tadi sebagaimana tujuan yang Ibu sampaikan ya Bu ya, bahwa Ibu ingin menyadarkan dan mengembalikan ya pemahaman dari siswa Ibu ini agar mereka dalam koridor yang benar ya Bu ya, dan kemudian mereka berkomunikasi ternyata melalui media WhatsApp ini ya Bu ya, agar mereka ini mampu untuk ternyata mengembangkan hal-hal yang negatif di sini ya Bu ya, justru ya Bu ya, seperti itu. Oke Bu Rahma, jadi kalau menurut Bu Rahma di sini kalau merekanya sudah berbuatnya itu secara terus-menerus seperti itu pasti dampaknya luar biasa ya Bu ya. Dan di sini apa nih Bu yang sudah Ibu lakukan dalam untuk melakukan kegiatan apa yang sudah direncanakan ini, apa yang sudah dilakukan dalam skor 1 sampai dengan 10, apa yang sudah dilakukan untuk mencapai gitu dan tujuan Ibu tadi? Kalau dari
yang pihak kami di sekolah itu sebenarnya bukan saya pribadi ya untuk melakukan mengarahkan siswa untuk melakukan kembali ke jalan yang sesuai dengan koridor itu. Kami melakukannya dengan tim Bu, dengan guru-guru lain, dengan kelas, dengan wakil siswanya untuk melakukan pembinaan, yaitu dengan cara ketika mereka melakukan suatu kesalahan kami panggil siswa tersebut, kemudian kami kasih pengertian, pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Nah, untuk menjaga agar mereka tidak mengulangnya lagi, kami kemudian membuat satu surat pernyataan yang bahwa yang menyatakan di dalamnya dia tidak akan melakukannya kembali. Kalaupun misalkan dia melakukannya kembali, ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Nah, itu bukan cuma dari segi siswa, kami juga memanggil orang tua agar orang tua itu tahu apa yang telah dilakukan anaknya. Nah, itu yang kami lakukan Bu, agar di sini pengontrolan itu bukan cuma dari sekolah, tapi juga dari orang tua di rumah. Jadi di sini yang sudah Ibu lakukan itu adalah pembinaan ya Bu ya? Iya. Kemudian skornya tadi sudah berapa Ibu? Dari upaya yang kami lakukan tadi yang saya jelaskan, itu kalau misalkan kita nilai dalam satu skala 1 sampai 10 itu mungkin usaha kita tuh ada di poin 6. Poin 6 ya Bu ya, Ibu sudah melakukan pembinaan, kemudian memberikan pemahaman pada mereka, melakukan kolaborasi juga dengan orang tua, memberikan pemahaman ya Bu ya, serta pengarahan ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya, sudah dilakukan. Luar biasa nih Bu Rahma ya. Jadi tentunya untuk mencapai 6 juga sudah luar biasa ternyata kegiatan yang Ibu lakukan bersama siswanya Bu ya. Dan kendala apa nih Bu yang hingga membuat Ibu ini sepertinya perlu usaha lebih bersama dengan rekan-rekan yang lainnya? Kendala menurut saya karena mereka pada saat disodorkan pernyataan itu perubahnya itu, keinginan berubahnya itu bukan dari internal atau dari diri dia sendiri, bukan. Jadi karena faktor eksternal, karena faktor rasa takut, karena faktor takut takut ada ancaman gitu, misalkan dikeluarkan dari sekolah, diskorsing atau konsekuensi lainnya. Nah, sehingga itu tidak bertahan lama, hanya beberapa saat, nanti beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian itu terjadi lagi, tidak ada jalannya gitu Bu. Ya baik, jadi di sini ternyata kendalanya itu adalah ketika mereka disodorkan untuk membuat perjanjian Bu ya, mereka bukan berasal, motivasinya itu bukan internal ya Bu ya, tetapi eksternal, karena kekhawatiran, ketakutan dikeluarkan dari sekolah dan lain sebagainya, seperti itu ya Bu ya. Kalau seperti itu Ibu, kekuatan apa nih yang Ibu miliki kira-kira untuk bisa menjadikan permasalahan ini menjadi ditemukan gitu, titik temunya agar anak-anak ini bisa berubah gitu. Kekuatan apa yang dimiliki? Kalau saya misalkan harus menjawab potensi apa yang saya miliki, ya saya sebagai guru tentu saja saya mempunyai potensi untuk bekerja sama dengan wali kelasnya. Nah, jadi harus ada harus ada rasa peduli gitu ya dari wali kelas yang sini. Sebab kalau misalkan satu orang saja mengawasi itu nggak mungkin karena banyak siswanya ya Bu ya. Nah, kemudian pengawasannya harus lebih intensif dilakukan, utamanya kalau menurut saya dari orang tua, karena anak ini kegiatannya lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Nah, sehingga kalau perubahan itu diusahakan hanya dari pihak guru, dari pihak sekolah, tentu saja ini seolah-olah hal-hal yang kurang seimbang. Kan seharusnya yang namanya perubahan pada anak ini dan berubah lebih baik kan harusnya balance ya antara orang tua dengan anak. Jadi kalau menurut saya potensi yang bisa digali itu adalah kita meminta orang tua untuk bekerja sama dalam membimbing anaknya gitu. Dan sampai di mana nih kerjasama kita? Harapan saya dengan adanya kerjasama itu, kolaborasi antara kami dengan pihak orang tua, insya Allah anak bisa berubah. Tapi kalau seandainya hanya pihak sekolah saja sepihak dengan orang tuanya masa bodoh atau nggak peduli, nggak tahu itu lainnya mungkin berhasil. Oke. Jadi Bu Rahma di sini akan kekuatannya itu adalah menggandeng
ya Bu ya, menggandeng guru-guru di sekolah, menggandeng orang tua di rumah ya, untuk membuat satu lagi ya, sekolah. biar Pak kepala sekolah juga sebagai peran kebijakan ya. betul sekali Ibu. Jadi di sini diharapkan dengan kolaborasi yang epic ya Bu. Di sini akan terjadi perubahan pada diri siswa itu sendiri yang tentunya bisa lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang tadi itu ya. Baik Ibu, dari kekuatan Ibu tadi, kira-kira bagaimana nih Bu solusi untuk mengatasi permasalahan kendala-kendala ini tadi ya Bu ya, perihal permasalahan anak ini tadi. Jadi solusi untuk mengatasinya tentu saja kami harus yang namanya bersabar dalam memanggil satu persatu orang tua untuk menjelaskan ya anaknya tuh seperti ini, kemudian di rumah harus dibina. Jadi kita harus lebih apa namanya tuh lebih teliti apa namanya kalau satu persatu itu lebih Detail ya lebih detail, betul, lebih detail terhadap per orang tua. Jadi nggak bisa kalau orang tua dihadirkan sekaligus misalkan 4 atau 3 orang tua langsung kita ngobrol nih, karena setiap anak mempunyai karakter yang berbeda ya Bu ya. Jadi peran dari BP BK ini sangat penting gitu, untuk menyampaikan hal-hal tersebut pada orang tua. Jadi solusinya itu supaya paham orang tuanya. Jadi di sini ada kolaborasi juga dengan BP atau BK ya Bu ya, agar secara spesifik anak satu dengan yang lainnya itu bisa ditanya lebih dalam dan lebih detail ya Bu ya. Dan anak pun akan lebih muncul mungkin ya rasa trust atau percayanya pada guru tersebut ya Bu ya. Baik, lantas di sini apa nih Bu strategi atau rencana Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Rencana saya dan teman-teman yang dalam naungan siswa sini adalah saya ingin membuat suatu program ya dalam peningkatan akhlak mereka, kepribadian mereka dengan cara bimbingan perilaku yang dilakukan oleh pertama adalah oleh wali kelas, kemudian oleh BP, kemudian oleh guru agama. Itu kalau dilihat dari sisi sekolah ya. Jadi kami ingin melakukan bimbingan ini dilakukan secara personal tentunya. Tidak bisa bimbingan tersebut dilakukan secara cara klasikal banyakan. Nah, kemudian kita harus melihat progres perubahannya sampai di mana. Nah, bimbingan tersebut bisa berupa suatu kegiatan yang kita arahkan pada kegiatan yang dia senangi apa gitu. Misalnya dia senang olahraga nih, futsal, kita arahkan dia untuk mengikuti yang namanya ekstrakurikuler, misalkan futsal atau sepak bola atau yang lainnya lah. Kalau yang lebih senang keagamaan ya mungkin diarahkan untuk belajar ngaji gitu. Itu secara spesifiknya. Oke. Jadi luar biasa ini ya Bu ya, sudah ada strategi atau rencana-rencana yang Ibu buat ya Bu ya ke depannya untuk mencapai tujuan itu ya. Antaranya yang pertama tadi mengembangkan atau membuat akhlak mereka itu lebih baik ya Bu ya. Dengan cara tadi bekerja sama dengan wali kelas, BP, orang tua, guru PAI ya Bu ya, secara personal. Kemudian melihat progres mereka tidak hanya satu kali memberikan pengarahan kemudian sudah begitu saja tidak ya Bu ya, tetapi berkelanjutan ya Bu ya agar tidak terjadi lagi tuh jangan penyakitnya ya Bu ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah memberikan atau mengarahkan pada hal-hal yang mereka senangi, seperti mengarahkan mereka untuk mengikuti ekskul mereka senangi ya Bu ya. Ya, baik Ibu Rahma, luar biasa ini Ibu ya. Nah Ibu dari tadi 3 poin utama yang Ibu sebutkan tadi, mana nih kira-kira yang akan Ibu kembangkan terlebih dahulu dalam waktu dekat ini nih? Saya ingin melakukan bimbingan dalam bidang akhlak terpuji dulu. Karena itu yang paling penting ya Bu ya, kalau misalkan akhlaknya sudah baik, insya Allah mereka perilaku kedepannya juga akan baik juga gitu dengan keagamaan. Iya baik. Jadi Ibu akan melakukan yang pertama ini tentang ini ya pembinaan akhlak terlebih dahulu ya Bu ya. Baik. Nah kemudian di sini apa nih Bu ukuran keberhasilan dari rencana yang telah Ibu buat tadi? Bagi saya bahwa rencana saya itu dianggap menurut saya itu berhasil, indikatornya ukurannya tuh bila anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau melakukan tawuran atau gimana dengan sekolah lain atau unjuk aksi yang bisa membuat suatu keonaran itu menurut saya sudah bagus dan itu
menunjukkan suatu perubahan perilaku. Kalau ada, maksudnya dia tidak gampang terpengaruh lah istilahnya gitu. Jadi di sini indikasi atau ukuran keberhasilannya itu dilihat dari apakah siswa itu mengulangi atau tidak Ya, ya Bu ya, betul, seperti itu ya Bu betul. ya. Jadi diharapkan tidak ada perbuatan tawuran lagi seperti itu ya, baik itu dikatakan Jadi sudah berhasil. iya, Ya, jadi berpengaruh. berpengaruh. Betul. Terus sih pengennya keluar dari grup WhatsApp. Gitu. Bahkan Iya, ya. tapi Iya. kan orang belum bisa. Ya, insya Allah ya Bu. Ya, nah, tadi strategi yang sudah Ibu buat, mudah-mudahan dapat mereka dengan kesadaran sendiri ya Bu ya, Iya, bisa keluar betul. sendiri dari grup yang Ibu harapkan tadi ya Bu ya. Nah baik, komitmen apa nih Bu yang Ibu lakukan terhadap rencana Ibu tadi yang sudah Ibu jelaskan? Tentu saja komitmen saya agar itu bisa berkesinambungan, tetap selalu memperhatikan mereka karena saya yakin mereka tuh butuh perhatian mungkin ya. Nah, karena mereka cari perhatian dengan cara-cara seperti itu. Jadi tetap harus selalu memperhatikan mereka dan selalu tanggap apabila mereka melakukan satu hal kecil pun kita bisa memantau dan mengarahkannya kembali ke hal yang benar. Ya baik Ibu. Jadi di sini komitmen Ibu adalah dengan senantiasa memberikan perhatian pada mereka ya Bu ya. Dimana ketika mereka membutuhkan teman curhat, itu ya Bu ya, bisa Ibu tangani, Ibu respon ya Bu ya, agar mereka merasa ada ibu guru yang melindungi saya. Iya, betul. Ya, bukan mencari pelarian yang seperti itu ya Bu ya. Oke, Bu Rahma, luar biasa ini. Baik Bu, kita sudah di penghujung pembicaraan kita nih Bu ya. Bu Rahma, apa nih yang Ibu dapat dari pembicaraan kita hari ini? Setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Ning, saya merasa pusing saya itu hilang. Saya dari diplom, saya sudah mengetahui nih rencana apa selanjutnya nanti yang harus saya lakukan agar tujuan saya berbicara ke Ibu ini bisa tercapai ya, mendapatkan murid-murid yang sangat baik. Iya baik. Jadi Ibu hari ini sudah mendapatkan yang tadi Ibu sebutkan ya Bu ya. Dan luar biasa hari ini kira-kira nih Bu ya, dari keseluruhan kegiatan kita tadi akan diselenggarakannya kapan nih Bu? Ya tentu saja saya pengen hal itu saya lakukan cepat ya, karena lebih cepat lebih baik sehingga permasalahan pun bisa diselesaikan dengan cepat juga. Ya baik, jadi Bu Rahma akan lakukan dalam waktu cepat nih ya Bu ya. Jadi saya harap nanti Bu Rahma mau berbincang lagi dengan saya untuk menginformasikan bagaimana perkembangan dan hasil respon dari peserta didik Bu Rahma terhadap kegiatan ini, dan apakah ada perubahan seperti apa. Saya tunggu informasi berikutnya ya Bu ya. Oke baik Bu Rahma, saya doakan semoga Ibu Rahma dan anak-anak semua di sana bisa melakukan sebuah perubahan yang ke arah positif ya Bu ya. Karena anak-anak ini merupakan generasi emas kita ya Bu. Jadi kita pun mempunyai tanggung jawab yang luar biasa ya Bu ya, Ibu Rahma dan rekan-rekan di sekolah. Itu ya Bu Rahma ya. Amin, mudah-mudahan sampai ya Bu ya tujuannya tadi ya Bu ya. Dan saya tunggu pertemuan kita selanjutnya. Siap. Ya, baik. Terima kasih Bu Rahma. Sama-sama saya, terima kasih Bu Pri ya. udah mau mendengarkan cerita saya. Oke, terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suatu percakapan yang sangat keren dan luar biasa antara Bu Ning dan Bu Rahma. Baik, sedikit dari saya ya, Bu ya. Iya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, kalau tadi yang saya rasakan ya Bu, yang sudah saya laksanakan dalam implementasi coaching tadi, saya sudah mencoba menggali potensi dari Bu Rahma, dan Bu Rahma pun sepertinya nyaman dan membuat Bu Rahma mampu untuk menceritakan keluh kesahnya gitu, hingga menciptakan sebuah solusi untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya di sekolah itu ya Bu, untuk anak-anak di sekolahnya. Oh gitu ya. Ini sama sih dengan yang saya amati tadi ya, dari hasil observasi saya, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh coach Bu Prihatin Diksi maupun coach Bu Rahma itu tidak terjadi saling menggurui. Saya lihat sih sudah menunjukkan kesetaraan gitu loh. Dan dari yang tadi Bu Ning lakukan juga, kalau saya lihat Bu Prihatin Diksi sudah berhasil menggali potensi dari Bu Rahma sebagai coaching, karena saya lihat tadi Bu Rahma sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, jadi udah keren banget. Satu lagi dari saya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Prihatin
Atin ingin kembangkan dari berdasarkan coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya saya dalam coaching itu kan artinya kita menjadikan diri kita ini bermanfaat untuk orang lain ya, dan dimana saya ingin ke depan saya lebih menjadi orang yang lebih bermanfaat, mampu untuk mengembangkan kegiatan coaching ini di kelas, di sekolah, bahkan mungkin di KKG secara di luas ya, di kecamatan misalnya, sehingga tentunya mereka semua itu punya permasalahan baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, yang mudah-mudahan dengan coaching itu menjadikan kayak solusi, yang solusinya itu ya bersumber dari potensi mereka juga sendiri, seperti itu Bu Is. Ini tujuan yang sangat mulia ya gurunya, karena kalau saya lihat selama ini coaching ini belum dipraktekkan secara meluas gitu ya Bu ya. Semoga apa yang Bu Prihatin Ningsi dan Bu Rahma kerjakan sekarang dapat bermanfaat ke depannya. Bagus sekali. Saya akhiri ya Bu ya, cukup dari saya. Sekian, mangga ditutup Bu Prihatin Ningsi. Terima kasih Bu Is. Iya. Bapak Ibu guru hebat, demikian penampilan dari kami. Percakapan coaching dengan Alur Tirta, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba